dan berkata, "Ma, kau sudah mendengarnya kan? Hana sendiri yang mendatangi mereka. Mereka tidak menangkapnya. Sekarang apalagi yang mau kau katakan?" Alina tampak malu dan menggertakkan giginya karena tidak mau kalah gengsi. "Jadi kenapa? Kalau begitu, tetap saja kita harus melihat inti dari masalah ini. Masalah ini terjadi gara-gara Reva. Jika Reva tidak menyinggung Tuan Muda Regata, dia juga tidak akan melakukan apapun kepada Hana, meskipun Hana lewat di depannya. Ini semua kan gara-gara Reva yang menghajar mereka sehingga mereka menahan Hana." Nara sangat marah sekali sehingga dia langsung meraih cangkir teh di atas meja, kemudian membantingnya ke lantai dan meraung, "Kau biasanya hanya menyalahkan Reva saja. Bisa tidak kau berbicara dengan lebih logis sedikit dalam hidupmu?" Alina langsung terkejut dan Axel dengan marah berkata, "Nara, apa yang kau lakukan? Bagaimana caranya kau berbicara dengan mamamu? Papa dan mamamu ada di sini, tetapi kau malah membanting barang. Kau ingin melawan." Nara meneteskan air matanya dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Aku bisa apa? Aku masih bisa apa? Biar ku beritahu kepadamu, jika sampai terjadi sesuatu kepada Reva kali ini, aku juga tidak akan mau hidup lagi. Kalian bisa membawa Hana bersama kalian." Setelah berbicara, Nara langsung kembali ke kamar. Axel dan Alina saling menatap. Setelah terdiam beberapa saat, lalu Alina berbisik, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Setelah beberapa waktu, dia juga akan bersikap biasa kembali. Axel mengangguk dan berkata, "Ya, anak ini sedang dirasuki oleh iblis Reva. Nanti ketika dia bertemu seseorang yang lebih baik di masa depan, dia baru menyadari niat baik kita. Oh iya, ngomong-ngomong, di mana ponsel Nara? Pergi dan ambil ponselnya. Jangan sampai dia menelpon Reva dengan diam-diam nanti." Wajah Alina segera berubah. Lalu dengan cepat berkata, "Ya, ya, ambil ponselnya." Keduanya lalu bergegas ke kamar Nara dan mengambil ponselnya. Saat masuk ke kamarnya, mereka juga sekalian memeriksa kamar itu dan mendapati bahwa tidak ada ponsel di dalam kamar itu. Keduanya masih merasa khawatir sehingga hanya duduk di dalam kamar dan menatap Nara. Secara kasat mata, Nara tahu apa yang ada di benak kedua orang tuanya. Dia bahkan merasa lebih kesal lagi. Akhirnya, Nara menyembunyikan dirinya di dalam selimut dan tidak ingin melihat mereka berdua. Dan pada saat yang sama di Villa Connor, ketika Dion mendengar laporan dari anak buahnya, wajahnya tampak berseri-seri karena merasa gembira. "Cantik sekali kau menanganinya. Nanti setelah masalah ini selesai, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar untukmu." Dion tertawa. Pria itu mengucapkan terima kasih berulang-ulang karena merasa sangat gembira. Kemudian Dion memimpin kerumunan itu masuk ke dalam ruang delegasi Provinsi Yama. Saat ini ada banyak orang yang telah berkumpul di ruangan tersebut. Semuanya adalah tokoh-tokoh besar yang bergerak di bidang industri medis di Provinsi Yama. Saat semua orang melihat Dion, mereka semua langsung bangkit dan menyapa Dion. Dan pada saat ini, salah seorang pria yang berkacamata itu bertanya, "Tuan Muda Regata,
bukankah kau mengatakan bahwa Dr. Hale akan mewakili provinsi kita dalam kompetisi kali ini? Di mana Dr. Hale? Mengapa belum datang?" Semua orang juga ikut menatap Dion dengan penuh harapan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, para bos-bos ini tidak akan datang ke pertemuan pertukaran medis seperti ini secara pribadi. Mereka hanya perlu menunggu hasilnya. Tetapi kali ini dikatakan Dr. Hale sendiri yang akan datang, sehingga menarik banyak perhatian orang-orang. Siapa suruh reputasi Dr. Hale terlalu terkenal di industri medis di Provinsi Yama ini. Dan ketika Dr. Hale belum mengasingkan dirinya, Provinsi Yama seringkali mendapatkan peringkat 3 besar dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini. Dan kali ini Provinsi Yama telah berada di urutan terbawah selama 7 tahun berturut-turut, sehingga semua yang bergerak di bidang industri medis di Provinsi Yama ini akhirnya bisa menghela nafas dengan lega karena mereka mendapat kabar bahwa Dr. Hale telah keluar dari pengasingannya, sehingga semua orang begitu bersemangat dan ingin datang kemari demi bertemu dengan Dr. Hale. Dion menghela nafas dan berkata, "Teman-teman, Dr. Hale tidak dapat mewakili Provinsi Yama untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini." Begitu pernyataan ini diucapkan, itu seperti bom yang langsung diledakkan di depan semua orang. Semua orang itu langsung tercengang. "Mengapa? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa Dr. Hale akan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Mengapa tiba-tiba dia tidak ikut berpartisipasi?" Semua orang tak henti-hentinya bertanya. Dengan tak berdaya, Dion berkata, "Teman-teman, aku juga tak berdaya. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Dr. Hale. Dia seperti disihir oleh seseorang pria bernama Reva. Barusan dia mengumumkan untuk mengundurkan diri sebagai delegasi Provinsi Yama." Mendengar berita ini, semua orang langsung berseru kembali, "Reva? Siapa Reva? Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana mungkin Dr. Hale bisa menurutinya? Siapa sih dia? Bukankah ini namanya dia sengaja ingin menindas Provinsi Yama kita? Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal seperti ini?" Semua orang saling bertanya dan berbicara. Beberapa dari mereka begitu pemarah sehingga mereka bahkan mulai memaki dengan kasar. Semua orang yang datang ke kompetisi ini dibekali dengan kepercayaan diri yang penuh. Mereka semua telah mengeluarkan banyak uang demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jika kali ini mereka kalah, maka mereka pasti akan sangat menderita. Oleh karena itu, partisipasi Dr. Hale dalam kompetisi ini sangat penting artinya bagi mereka. Sekarang, Dion malah mengatakan bahwa Reva telah menyihir Dr. Hale sehingga membuat Dr. Hale tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Orang-orang ini semuanya menjadi sangat membenci Reva. Diam-diam, Dion mencibir di dalam hatinya karena hasil seperti inilah yang dia inginkan. Dion mengedipkan matanya kepada pria di sebelahnya. Pria itu langsung mengerti dan segera berkata dengan kencang, "Reva ini datang dari perusahaan farmasisu di kota Carson. Dia tidak hanya menyihir Dr. Hale, tetapi juga membentuk delegasi kota Carson sendiri yang terpisah dari delegasi Provinsi Yama. Dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini secara langsung.
demi kepentingannya sendiri dan untuk memenangkan kompetisi ini. Dia menyihir Dr. Hale agar mundur dari kompetisi ini. Sudah jelas bahwa dia ingin melawan Provinsi Yama kita. Semua orang bahkan merasa lebih marah kali ini dan mulai mengutuk Farmasi Su. Selain itu, ada banyak dari mereka yang memiliki beberapa bisnis dengan Farmasi Su. Setelah mendengar berita ini, orang-orang ini juga merasa marah dan semuanya langsung berteriak mengatakan bahwa mereka benar-benar akan memutuskan hubungan bisnis mereka dengan Farmasi Su. Melihat ini, Dion merasa sangat puas. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini sepenuhnya untuk menjatuhkan Farmasi Su dan menjadikan Reva sebagai tikus jalanan. Kali ini, dia tidak hanya ingin menginjak-injak Reva, tetapi juga ingin langsung menelan Farmasi Su. Asalkan dia bisa mendapatkan hal-hal ini, dia pasti dapat membuat prestasi yang besar. Dan pada saat itu, statusnya di dalam keluarga Regata pasti akan meroket. Setelah semua orang itu saling berdiskusi sebentar, tiba-tiba Dion mengibaskan tangannya dan berkata, "Teman-teman semuanya, kalian tidak perlu merasa khawatir. Tidak masalah jika Dr. Hale tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk kita. Kami juga sudah membuat persiapan sejak awal. Kali ini kami juga mengundang Dr. Vincent dari kota Amethyst. Teman-temanku semuanya, asalkan kalian semua tetap mendukungku, aku jamin kalian pasti akan menang kali ini." Ucapan ini langsung membuat semua orang yang berada di situ bersemangat kembali. Dr. Vincent adalah dokter yang lebih terkenal dibanding dengan Dr. Hale. Tidak ada Dr. Hale, tidak masalah jika diganti dengan Dr. Vincent, malah semakin bagus. Tuan Muda Regata, pengaturanmu ini sangat bijaksana. Kami semua pasti mendukungmu, Tuan Muda Regata. Jika kau memerlukan sesuatu, silahkan katakan saja kepada kami. Tuan Muda Regata sangat cepat dan teliti dalam melakukan sesuatu. Keluarga Regata memang memiliki penerus seperti dirimu. Benar-benar merupakan suatu keberuntungan untuk Provinsi Yama kami. Bagaimana mungkin industri medis kami tidak bisa bangkit kembali? Semua orang menyanjungnya. Dion tersenyum dengan bangga. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Apapun yang terjadi ke depannya, seberapa jauh aku bisa melangkah, semua ini harus tetap mengandalkan dukungan kalian semua. Hari ini, mari kita selesaikan acara pertemuan pertukaran medis ini dahulu. Kali ini kita tidak hanya harus menang, tetapi yang paling penting adalah kita harus benar-benar menghancurkan kota Carson. Kalau tidak, ke depannya nanti semua orang bisa menginjak-injak kepala kita dengan seenaknya. Semua orang mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka dengan ucapan Dion itu. Beberapa dari mereka bahkan langsung menelpon ke perusahaan mereka untuk memutuskan hubungan bisnis mereka dengan Farmasi Su. Kali ini Dion bahkan merasa lebih senang dan bangga karena pada akhirnya Farmasi Su benar-benar dihajar matian oleh semua orang yang bergerak di bidang industri farmasi di Provinsi Yama. Malam ini mereka tidak hanya akan menang atas kota Carson pada pertemuan pertukaran medis ini, tetapi juga secara langsung membuat perusahaan Farmasi Su mati.
Pada dasarnya, jika orang-orang ini memutuskan bisnis dengan farmasi Su, maka farmasi Su pasti akan habis sudah. Pada saat itu, dia dapat membayangkan bahwa dia tak perlu mengeluarkan sepeser uang pun untuk menelan farmasi Su. Acara pertemuan pertukaran medis ini segera akan dimulai sesuai jadwal. Keenam tim dari 6 provinsi sudah memasuki lokasi acara. Reva juga masuk ke lokasi acara bersama dengan Dr. Hale. Dr. Hale mengajak Reva duduk di baris pertama. Di sebelahnya ada dokter terkenal dari provinsi lain. Tempatnya tidak besar dan tidak terlalu banyak orang yang bisa masuk. Mereka semua dari tim provinsi masing-masing. Seperti provinsi Yama, hanya ada selusin orang yang bisa ikut masuk. Meskipun ada banyak bos besar yang hadir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa masuk. Hanya Dion dan beberapa dokter terkenal saja yang bisa masuk. Tak lama kemudian setelah mereka semua duduk, terdengar ada keributan di depan pintu. Semua orang langsung menoleh dan melihat bahwa para petugas keamanan juga didorong oleh sekelompok orang yang masuk dengan mengancam. Kursi yang ada di dekat pintu itu juga diambil dan orang-orang yang duduk di sana juga langsung dibawa ke atas. Orang-orang itu ingin melawan, tetapi mereka semua ditahan oleh sekelompok orang ini dan sama sekali tidak bisa melawan. Setelah sekelompok orang itu masuk, kemudian mereka segera membagi barisan menjadi 2 baris, lalu berdiri dengan hormat di kedua sisi seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Semua orang yang berada di sana langsung terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa penyambutannya begitu megah? Di bawah pengawasan semua orang, tampak seorang laki-laki tua berjanggut dan berambut putih dengan wajah penuh kemenangan masuk dari depan pintu. Pria itu mengenakan baju Cheongsam, matanya tajam dan langsung menyapu kerumunan orang-orang. Ada tatapan mengejek di wajahnya. Ini Dr. Vincent Gray. Kenapa dia ada di sini? Ini adalah pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi selatan, sedangkan dia berasal dari kota Amethyst. Apa yang dilakukan di sini? Jangan-jangan ada salah satu provinsi yang meminta bantuannya. Ya, provinsi mana yang sudah gila sehingga berani mengundang Dr. Vincent? Berapa banyak harga yang dibayarnya? Di tengah pembicaraan semua orang itu, Dion langsung berdiri dan berjalan ke pintu dengan penuh semangat. Kakek Gray, selamat datang, selamat datang. Dion segera mengulurkan tangannya dari jauh. Dr. Vincent meliriknya. Ekspresinya tampak menghina. Dia sama sekali tidak berjabat tangan dengannya. Kenapa? Mengapa si lelaki tua regata itu tidak datang ke sini? Vincent bertanya dengan suara dingin. Dion tampak sedikit canggung dan tidak berani marah. Vincent memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada si lelaki tua dari keluarga regata. Kakek Gray, aku benar-benar minta maaf. Kakekku sedang tidak sehat, jadi dia sedang memulihkan dirinya di rumah, sehingga dia tidak bisa hadir di kompetisi ini. Tetapi berulang kali dia mengatakan kepadaku untuk memperlakukan kakek Gray dengan baik. Dia mengatakan
bahwa keterampilan medis kakek Gray adalah yang terhebat yang pernah dia lihat dalam seumur hidupnya. Aku berharap bisa belajar banyak dari kakek Gray. Dion tertawa sambil berkata. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Dr. Vincent sedikit melunak. Kakekmu memang pandai menilai orang. Karena kau sangat tulus, maka nanti kau bisa ikut berada di sampingku, sehingga kau bisa melihat keterampilan medis laki tua ini. Dion langsung merasa sangat tenang. Terima kasih kakek Gray. Kakek Gray, silahkan. Vincent mengangguk dan mengikuti Dion, kemudian langsung ke baris pertama di depan. Tatapannya sama sekali tidak berhenti kepada siapapun yang disebut dengan dokter terkenal di sana. Tetapi dia langsung menjatuhkan tatapannya kepada Dr. Hale. Si tua Hale, kau datang lebih awal dari sini. Tetapi ini memang sudah seharusnya. Burung bodoh biasanya akan terbang duluan. Setelah mengatakan itu, Vincent memandang sekelompok murid di sebelahnya dan berkata, kalian semua juga pelajari hal ini. Meskipun keterampilan medis si tua Hale itu tidak terlalu baik, tetapi semangatnya masih layak untuk dihormati. Sekelompok murid itu langsung tertawa dan mengangguk. Wajah mereka penuh dengan ekspresi mengejek. Dr. Hale tampak sangat malu, lalu menggertakkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada tahun awal pertandingan medis, dia bertanding dengan Dr. Vincent. Tetapi pada tahun-tahun awalnya dia bertanding keterampilan medis dengan Dr. Vincent, tetapi dia kalah sebanyak 3 kali sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Reva mengerutkan keningnya. Dr. Vincent ini benar-benar arogan. Dr. Vincent belajar berjalan ke samping dan duduk. Dengan tersenyum, dia berkata, si tua Hale, nanti saat kau naik ke atas panggung, jika ada hal yang tak mau kau pahami, lalu boleh langsung bertanya kepadaku. Karena Provinsi Yama mengundang aku datang ke sini, jadi ini adalah tugasku. Kau tidak perlu merasa tidak enak dan menjaga harga dirimu itu untuk bertanya kepadaku. Jika sampai Provinsi Yama kalah gara-gara kau, itu tidak ada hubungannya denganku.